adalah panji Rasulullah. Ini adalah bendera ormas terlarang Hizbut Tahrir, jelas ya. Jadi next time Pak aparat mohon kalau ngelihat-lihat bendera kayak gini lagi, tolong dong ditindak gitu. Ya, berarti itu adalah sebuah kebohongan publik yang kemudian tadi. Bahkan ini adalah boleh ngasih. Loh, sebentar Mas, sebentar, tunggu dulu. Katanya tadi nggak boleh ngomong dulu. Piye toh? Gitu kan ya. Baik. Jadi artinya ini adalah kemudian sebuah hal pembohongan yang kemudian sebuah penggiringan opini. Bahkan inilah hate speech yang sebenarnya. Lah kenapa? Dari tadi kalau misalnya difahami dan didengarkan, inilah ucapan-ucapan provokasi tadi. Gitu kan ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bendera yang tadi diklaim sebagai bendera Hizbut Tahrir itu adalah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya jelas. Anibni Abbas royatu sallallahu alaihi wasallam saudah waliwa'uhu abyad. Saya nggak usah artiin ya insyaallah ya. Oh, artiin, baik. Baik, terima kasih. Sesungguhnya bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu warnanya putih dan panjinya berwarna hitam. Artinya sudah jelas sekali ada warna putih dan ada warna hitam di situ. Dalam kemudian hadis yang lain dikatakan maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa sesungguhnya tertulis di dalamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang antum-antum itu semua hidup dengan itu. Kalimat yang antum-antum semua ingin mati dengan itu. Dan kalimat yang antum-antum semua pengen hidup lagi dengan itu. Betul atau tidak? Alhamdulillah kalau masih iya. Nah artinya itu bukan bendera Hizbut Tahrir. Itu adalah benderanya Rasulullah, benderanya umat Islam. Andaikan mau dipakai oleh Hizbut Tahrir, itu adalah suka-suka dia. Mau dipakai oleh mas-mas di sini juga boleh juga, nggak ada masalah. Lah kenapa? Karena itu benderanya Rasulullah. Semua umat muslim berhak untuk memakai itu. Lah bagaimana mungkin? Akan sangat lucu sekali bagaimana mungkin ada orang muslim yang anti dengan syahadatnya sendiri. Atau jangan-jangan dia nggak paham bahwa itu adalah syahadatain. Ini. Oh sebentar, saya belum selesai. Saya belum selesai. Sebentar, saya belum selesai. Penggiringan opini. Paham. Muslim. Sabar. Ustaz lagi ada iya. Kalau saya woles dan santai alhamdulillah. Iya makanya memang begitulah kira-kira. Ya nggak apa-apa. Itu memang itulah enaknya di Indonesia. Indonesia itu orang-orang nyenengke, lucu-lucu, alhamdulillah ya. Jadi DE lucu nggak apa-apa. Jadi artinya ini adalah kemudian bendera yang kemudian bertuliskan kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah kemudian kalimat yang kemudian senantiasa dibanggakan oleh orang muslim. Nah, inilah kemudian dalil-dalil yang paling mendekati dengan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bicara tadi dengan bendera Utsmani, banyak bendera Utsmani. Saya coba lihat nanti sana, kalau bendera Utsmani biasa ada kalimat inna fatahna laka fatham mubina yang kemudian dijadikan sebagai bagian daripada bendera mereka. Oke, yang terakhir teman-teman sekalian, yang pengen saya sampaikan. Pertama-tama kalau kita mau konstruktif, kalau kita mau benar-benar berpikir untuk bangsa ini, berpikir untuk Indonesia yang sama-sama kita cintai ini, dakwah itu tidak mungkin dilakukan kalau kita nggak mencintai Indonesia. Andaikan umat Islam tidak mencintai Indonesia, maka Indonesia tidak akan merdeka. Dan kita perlu ingatkan pada semua pihak bahwa Indonesia ini merdeka, saham terbesarnya adalah umat muslim. Dan umat muslim ini adalah orang yang akan pertama kali berdiri ketika melihat kezoliman di depan mata mereka. Dan kalau misalnya teman-teman lihat ketika Islam kemudian menginspirasi para pejuang-pejuang kemerdekaan, kemudian untuk berdiri kemudian untuk melawan penjajahan yang terjadi di Indonesia, maka penjajah pasti tidak suka. Penjajah akan mendiskreditkan gerakan-gerakan ini. Dikatakan gerakan inilah, gerakan itulah, gerakan yang sebagainya.